Halo, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan consumer good, dengan ticker code-nya itu ICBP. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita analisa. Dari kasnya sendiri, ada penurunan ya teman-teman, dari 18,9 triliun ke 16,7 triliun. Aset lancarnya ada penurunan juga dari 37,4 triliun ke 34,5 triliun. Total asetnya juga mengalami penurunan dari 121,9 triliun ke 118,7 triliun. Dan yang menarik, liabilitas lancarnya menurun setengahnya, hampir setengahnya bahkan 20,1 triliun ke 11,6 triliun. Baik ya ini berarti. Jadi kewajiban lancarnya sudah dilunasi atau sudah tidak ada lah ibarat. Total liabilitasnya mengalami penurunan juga dari 64 triliun ke 57,5 triliun. Nah, mungkin bisa kita ambil kesimpulan sementara ini penurunan aset dari 2022 ke 2023 ini akibat dari penurunan liabilitasnya. Ya, itu tanda yang bagus ya teman-teman. Berarti kewajibannya itu sudah ada yang dibayar sehingga berkurang. Total ekuitasnya pun naik teman-teman. Ini tanda yang bagus ya dari 36 triliun ke 40,81 triliun. Nah, saya juga memproyeksikan berapa total ekuitas di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2021 dan 2022. Nah, kalau kita lihat di sini kan dari 2020 nih, misalnya konsisten 7% sampai 2021. Tapi di tahun kemarin itu cuma 0,9% saja, atau 1% itu pun tidak nyampe ya. Ya, mungkin saya menggunakan angka yang agak subjektif ya di sini. Dengan peningkatan 5%, sehingga total ekuitas yang didapatkan oleh ICBP sendiri adalah 42 triliun. Baik, kita masuk ke income statement-nya. Revenue-nya sendiri bertambah ya 11% dari 17 triliun ke 19 triliun. Gross profit-nya bertambah 15% dari 5,8 triliun ke 6,9 triliun. Operating income-nya naik hampir dua kali lipat ya. Dari 2,7 triliun ke 5,5 triliun. Dan yang menarik ini net income-nya teman-teman. Naik 100% ya, dua kali lipat lebih. Dari 1,9 triliun ke 3,9 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat data 4 tahun terakhir lah dari 2020 ini kan stuck ya selama 3 tahun sampai 2022 dari dari income-nya lumayan stuck di sini. Tapi di tahun tahun ini tahun 2023 itu ada lonjakan yang begitu pesat 100%. Nah ini menurut saya manajemennya itu berhasil memainkan perannya untuk meningkatkan penjualan sehingga berdampak juga ke net income-nya. Atau mungkin strategi-strategi dari manajemen yang mendorong net income-nya naik pula seperti itu sih. Mungkin dari efisiensi biaya juga bisa, inovasi produk juga bisa. Bagus ini. Tidak stagnan lah selama 4 tahun terakhir. Di tahun ini naik cukup signifikan ya, jadi 3,9 triliun. Dan di sini saya juga memproyeksikan berapa laba yang diperoleh ICBP di akhir tahun nanti. Sama menggunakan persentase peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Nah, kalau kita lihat di sini kan dari 2020 deh. 230%, tahun berikutnya 268%. Tahun kemarin cuma 136% dari kuartal 1 ke kuartal 4. Nah, di sini saya menggunakan angka yang cukup subjektif ya, teman-teman. Yaitu sama seperti tahun kemarin, yaitu 130%. Coba kita dapat berapa di sini? Dapat 9,1 triliunan lah. Nah, jika laba kuartal 1 disetahunkan, maka laba di akhir tahun nanti itu 15,8 triliun. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita menggunakan ini ya untuk menghitung valuasi-valuasi menggunakan laba yang asumsi peningkatan 130%. Baik, kita lihat cash flow-nya. Cash flow dari pelanggannya 16 triliun. Ya cukup cukup ada jarak tapi tidak terlalu jauh banget ya. Berarti kalau kita lihat revenue 19 triliun, pendapatan dari pelanggannya 16 triliun. Ini indikasi yang cukup bagus ya. Jadi kas yang diterima dari CBP sendiri itu merupakan hasil penjualan ke customer. Nah, itu bagus bukan dari penjualan aset atau yang lain-lain. Operasinya sendiri 2,6 triliun. Investingnya sendiri
minus ya, 500 miliar, turun dari tahun sebelumnya 2,8 triliun. Pendanaannya sendiri 600 miliar, 600 miliar. Minus 600 miliar, naik ya. Berarti ini indikasi yang bagus ya, berarti banyak kewajiban yang sudah dilunasi oleh IJBP. Dan jika di investasinya minus, ini berarti menunjukkan bahwa manajemen IJBP itu mempunyai niat untuk melakukan ekspansi, baik mungkin dari membeli aset-aset baru atau misalnya melakukan riset terkait produk-produk yang akan dikeluarkan. Itu banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke book value-nya sendiri. Naik ya, dari 3.100 ke 3.400. PBV-nya sendiri 2,9, naik. Untuk perusahaan seperti ICBP sendiri, sepertinya itu tidak bisa dibilang sebagai value stock, teman-teman. Karena market cap-nya sudah besar, jadi sudah tidak ada ruang untuk berkembang sangat pesat atau sangat kemungkinannya kecil lah. Untuk misalnya bagger dalam setahun, 2 tahun itu agak susah sekali. Karena market cap-nya sudah besar, ya, teman-teman. Dan PBV-nya sendiri kalau kita lihat kan termasuk mahal ya. Kalau menggunakan kita value value investing. Oke, revenue per share-nya 1.600, IPS-nya 339. Jika asumsi IPS 130% itu 779. Gross profit-nya 36%, operating profit-nya 28%, net profit-nya 20%. Bagus ya. Dan meningkat dari tahun sebelumnya. Di atas 2 digit juga, ini menunjukkan bahwa ICBP ini punya mood atau menjadi top of mind lah dalam produk-produk yang dia pasarkan seperti itu ketimbang kompetitornya. ROE-nya 9 sendiri 9,8%. Bagus tinggi sekali ya teman-teman. Ini ibarat kalau misalnya di akhir tahun nanti menggunakan laba di setahun kan bisa jadi kali 4 lah. 38%-an ini ROE-nya. ROA-nya 3,3%. DER-nya 1,4 ya. Ya mungkin agak riskan ya dari rasio likuiditasnya. Total liabilitas ini lebih besar daripada total ekuitasnya. Tapi menurut saya ini bukan hal yang harus dipusingkan lah soal IJBP karena ini adalah perusahaan yang sudah besar. Seperti itu. Current rasionya teman-teman ini tebel ya, 2,96. Aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan ya, bisa diambil kesimpulan sementara. Diambil kesimpulan sementara bahwa eh, mayoritas utang di CBP ini utang jangka panjang. Soalnya current rasionya sendiri itu tebel ya. Oke. Cash rasionya pun juga tebel teman-teman. Ini cashnya sendiri ini, maaf, cashnya ini sendiri bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Nah, seperti itu. Lalu PE rasionya 29, nah, ya ini ciri khas consumer good ya. Nah, PE-nya mahal-mahal. Jika menggunakan PE tahunan itu, asumsi peningkatan 130%, 13. Jika menggunakan asumsi laba di setahun kan 8. Walaupun eh, ini memang ciri khas dari emiten-emiten consumer good itu PI-nya tuh lumayan lumayan besar ya teman-teman. Seperti itu. Kok mungkin kita lihat asumsi nilai wajarnya. Coba kita asumsikan growth-nya. Di sini kita CAGR pendapatan aja 16% ya. Coba 16%. Menggunakan asumsi IPS yang ini ditambah 904 dipotong inflasi jadi 805. Dan book value-nya 3.400 ditambah menjadi harga wajarnya itu di 4.200 dan ada margin of safety minus 150%. Nah, mungkin buat teman-teman yang menganut value investing ini kurang menarik ya karena valuasinya sudah mahal. Tapi IJBB sendiri ini cocok bagi teman-teman yang ingin menabung atau saham tabungan lah ibaratnya. Karena di setiap tahun itu pasti meningkat harganya, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini kita bisa lihat price-nya sendiri ya teman-teman. Di setiap tahunnya itu oh ya di 3 tahun belakang itu memang penurunan ya karena adanya peningkatan peningkatan harga bahan baku. Tapi di harga sekarang di tahun ini karena sentimennya cukup positif, jadi bisa bertumbuh. Dan ini cocok buat teman-teman yang ingin menabung kalau menurut saya, menabung saham seperti itu. Apalagi kan ada sentimen tahun politik ya, di mana
spendingnya itu lumayan besar di consumer good ini. Untuk biasanya untuk bantuan-bantuan bansos atau misalnya untuk uang politik lah ibaratnya masyarakat-masyarakat 150% margin of safety-nya. Dan kalau kita lihat kan sudah ada peningkatannya kinerja ya teman-teman. Dari income statement-nya ini 3 tahun ke belakang ini stagnan, tapi di tahun ini itu menaik cukup signifikan di net income-nya sendiri. Nah, oke, mungkin kita lihat produk-produk dari ICBP sendiri. Kalau yang kita tahu kan pasti ada Indomie kan, Indomie, Supermie. Supermie itu punya ICBP, Sarimi, Popmie, Sakura. Ini kan tiga Indomie, Supermie, Sarimi kan tiga top of mind mie lah. Termasuk 10 besar eh, mie instan lah. Yang beda cuma sedap doang. Ya. Coba diary-nya Indomilk. Ya ini produk-produk yang kita familiar ya. Snacknya ada Citato, Citella. Food seasoningnya kayak ada sambal-sambalan sama kecap-kecapan. Ini juga ada Promina, Sun buat bayi ini. Beverage-nya kita lihat ya ada klub air mineral club, vitamin Ichi Ocha. Tapi kalau kita lihat itu beberapa bulan belakangan ini kan ICBP sempat terkait isu terkena isu ini kan kandungan Indomie yang di dalam varian rasa ayam kalau nggak salah ayam bawang itu ada zat yang memicu kanker. Ini ditemukan di Taiwan sehingga Taiwan itu menarik peredarannya di negaranya. Dan ini juga diikuti sama Malaysia ternyata. Tapi ada sanggan-sanggan dari pihak manajemen kalau misalnya itu kan sudah dilewati BPOM dan hampir 30 tahun lah. ICBP ini sudah mengekspor ke banyak negara. Seperti itu. Tapi kenapa baru sekarang dikasuskan lah. Makanya lagi ingin diinvestigasi dulu lah terkait kandungan-kandungan yang ada di Indomie sendiri. Ya semoga ini menjadi hasilnya tuh bisa baik lah buat teman-teman yang megang saham CBP sendiri. Ya, mungkin segitu saja ya analisa laporan keuangan kuartal pertama ICBP. Jika teman-teman ada kritik, saran atau pendapat, silakan tulis di comment section dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik nih, tulis saja comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.